Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa thumma qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa thumma qala aidan, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, falyahtatin walau kana kabiran. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garib yang saya hormati, keluarga besar Mas Suraji, tokoh kita Mbah Mardi, Mbah Karsono, sekeluarga besar yang kita hormati, para sesepuh pini sepuh, anggota dewan, kata Pak Kades termasuk Dewan Kerajinan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatul khitan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walimah ini banyak. Ada walimatul urus, resepsi pernikahan. Kalau di Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lembong, Mas Raji, misalnya hari ini akad nikah, malam nantinya itu pasti walimatul urus ceramah. Kalau di Bengkutu, di Kota Bengkulu, walimatul song malam sama walimatul gaple. Ada walimah akikoh, ini terkait dengan akikoh. Ada walimatul khitan seperti hari ini. Ada juga walimah safar yang mau berpergian. Hanya saja kita batasi ini nih, yang mau berangkat haji sama umroh. Sebenarnya mau berangkat TKW juga boleh walimah safar. Cuman karena ini agak aneh, nggak ada orang walimah safar berangkat TKW atau TKI. Boleh saja dia mau berangkat. Alhamdulillah, tanda Mas Suraji ingat kepada kita, kita diundang
dan kita hadir. Dan saya apabila ada undangan dari daerah Padang Jaya sampai ke Padang Bano, sulit untuk menolak, karena jasa masyarakat Padang Jaya sampai ke atas itu terhadap Agusrin Mariono dengan Junaidi Hamzah itu luar biasa. Walaupun itu dulu, tapi jasa tidak bisa dibayar dengan emas. Hutang budi itu, maut itulah yang menentukannya. Oh, Pak Ustadz mau nyalon lagi ya? Bukan itu masalahnya. Jangan lupa dengan sejarah. Kita juga bersyukur. Saya lihat wajah ibu-ibu cerah-cerah. Saya pikir ini apa masalahnya? Oh, rupanya masih tanggal 18. Kalau sudah tanggal 31 agak mengkerut titik. Kita juga bersyukur 3 hari ini jangankan gerimis, mendung saja tidak, sehingga tidak perlu manggil dukun dari Mandalika. Luar biasa. Ini semua acara Mas Suraji diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, belum ceramah, masih pembukaan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceramah di kota Bengkulu hari-hari Sabtu, hari Minggu, tidak bisa lama, Mas. Baru kita sambutan itu salam salawat, itu protokol sudah ngasih request. Jangan lama-lama Pak Ustadz, undangannya banyak. Jadi sini tadi saya dari Bengkulu lihat nggak ada panggung-panggung undangan, berarti boleh lama ceramahnya. Bapak Ibu, ibadah ini banyak. Ada ibadah harian, itu sholat. Dan jalan itu Allah ampuni kita. Dosa dari subuh sampai ke zuhur, Allah cuci waktu zuhur. Dosa zuhur ke asar, waktu asar Allah basuh. Asar ke maghrib, waktu maghrib, maghrib ke isya, waktu isya, isya ke subuh, waktu subuh. Bayangkanlah kata Nabi, kalau di dekat rumahmu ada air dan kamu mandi 5 kali sehari, bagaimana? Bersih ya Rasulullah. Itu kalau orang Islam yang sholat 5 waktu, dia akan senantiasa bersih. Mukanya senyum, mukanya fresh, perkara kantong kosong kelak urusan. Ada ibadah mingguan, gitu. Ibadah mingguan ini Jumatan. Dosa dari Jumat ke Jumat Allah ampuni. Jumat kemarin, Jumat yang akan datang. Dosa dari tahun ke tahun Allah ampuni waktu Ramadan. Ramadan ke Ramadan, itu cara Allah mengampuni dosa. Tapi ada ibadah yang cukup sekali seumur hidup. Bapak-bapak tahu itu? Saya tanya di Bengkulu, haji Pak Ustaz? Enggak, boleh haji 2 kali. Apa Bu? Bukan, akikoh. Jadilah akikoh sekali seumur hidup. Tapi ibu juga benar, khitanan gitu. Jangan khitan 2 kali. Habis muka. Jadi ini ibadah seumur hidup. Farhan itu bukan sunatan, Han, tapi ibadah. Sebab innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang yang bertobat dan mensucikan diri.
Kita belum bicara masalah khitan. Kita bicara dulu masalah sab solat yang putus. Kemarin Mas Suraji ngajak Farhan solat di masjid. Farhan belum sunatan. Tegak Mas Suraji di sini Farhan, di sini orang lain. Walaupun Farhan wuduknya benar karena dia di SDIT, tapi belum khitan, sabnya putus ke sana. Maka tidak boleh kita ngajak anak atau cucu kalau sholat berjamaah diselipkan dekat bapak atau kakeknya. Dia mesti sab sendiri belakang. Kecuali dua hal. Apa itu? Seperti Farhan. Yuk sholat berjamaah ke bapak. Wudhu sudah benar, khitan sudah ditaruh di sini, di situ ada jamaah, sah dan tidak putus sholat. Walaupun dia belum balik. Itu Pak. Jadi kalau putu kita, cucu kita sudah dihitankan umurnya baru 6 tahun, wuduknya kita ajari, ya wudhu, bismillahirrahmanirrahim, berwuduk dia. Sudah berwuduk begitu, kita ajari cuci tangan, kumur-kumur, lalu usap mukanya, baca dulu nawaitu wudu'a liraf'il hadasil, sampai selesai ngadap ke kiblat nih, asyhadu an la ilaha illallah, wudunya benar, maka boleh ditaruh di samping kita, sabnya tidak putus. Ini kelebihan anak yang sudah dikhitan dengan yang belum dikhitan. Walaupun wuduknya benar belum khitan, dia bisa memutuskan sab. Maka kalau mau dibariskan kita, ini tembok, ini cucu saya, ini saya, kesana nggak ada lagi sab, boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menata masyarakat Mekah yang dulu mandi arak, yang dulu menyembah Manat, Hubal, Lata, Uzza. Bagaimana Nabi dulu menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Alhamdulillah sukses. Hanya saja sekarang ini jahiliyahnya lebih keji daripada zaman Rasulullah. Kok masih ada? Zaman modern ini cari duit lewat ngechip. Dulu cuma Maryam yang melahirkan tanpa suami. Sekarang ada Maryam-Maryam baru. Ini tantangan kita zaman sekarang. Nah maka Bapak Ibu, alhamdulillah, kalau kita masih kuat kukuh pegangan kita kepada dinul Islam, insya Allah selamat. Kita mulai bertutur dengan khitan. Di mana dalil khitan itu Pak Ustaz? Al-Baqarah 222, 3 kali duanya. Kalau 2 kali duanya itu lagu Mansur. 2 3 kali juga ya. 2 kali kau ingkari, Mansur. Allah katakan Allah senang, Allah suka orang yang tobat dan membersihkan diri. Bagaimana kaitannya dengan khitan? Orang yang belum dihitan itu istinjanya pasti tidak benar.
Tapi sayangnya orang yang sudah dihitan menyepelekan istinja. Ini jangan main-main, ini penyakit lana. Ngapa? Rasul pernah menancapkan pelepah kurma di makam. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ini penghuni kuburnya diazab oleh Allah. Yang pertama perempuan, gara-gara mulutnya nggak kesetel, riba, fitnah. Itu. Yang ini jenazah laki-laki, kenapa diazab? Urusan istinja tidak beres. Ini penyakit laki-laki nih. Pas kebelet langsung minggir mobilnya. Istrinya negul, "Mas, nak kemana? Kencing." Benar istrinya, "Mbok yo cari masjid, kan ada WC-nya, ada." Aku nih bukan Tino. Bingung istrinya kencing di mana? Di belakang mobil tuh, nah, sambil tegak. Habis kencing, akhirnya pakai jentik aja 2 kali. Model ini kalau kelak masuk zuhur sholat, bukan berpahala, berdosa. Ya macam mana kalau tidak ada air Pak Ustaz? Pakai tisu. Macam mana kalau tidak tisu? Pakai daun. Seluruh daun boleh kecuali daun jelatang. Macam mana kalau tidak daun? Pakai kayu, pakai bambu, pakai batu, digosok, bukan ditokok. Ini mesti. Nah, kalau tidak hitam, itu tidak bisa Pak, walaupun kita pakai dicuci. Ini pentingnya hitam. Hukumnya beda-beda Pak. Kalau sudah balik, wajib hukum hitam itu. Faliyah tatil walau kana kabiran. Potong, hitankan walaupun janggutnya sudah mutih. Itu. Walaupun sudah dewasa. Itu. Ini pentingnya khitan. Kalau dia sudah walid, dia harus kena hukum Islam. Mesti wajib sholat. Syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Salat bersih dari hadas dan najis, salah satunya bagi laki-laki mesti khitan. Alhamdulillah, Farhan baru kelas 4 SD, kisaran umur 8 tahun, belum balik. Balik itu di atas umur 10, 11, 12, 13 lah untuk laki-laki perempuan sekarang. Dulu, kalau sekarang ada yang lebih cucu, belum balik-balik. Lah tidak pernah nampak ke masjid kalau belum balik. Biasa. Sejak kapan dimulai khitan nih Pak Ustaz? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim khitan umur 80 tahun. Jangan dibayangkan, dengarkan aja ceramahnya. Nggak ada alat waktu itu, alatnya cuma satu, pakai kampak. Catatannya seperti itu. Kalau sekarang hitam enak, ada yang pakai laser. Tidak tahu. Selesai itu. Dulu zaman-zaman mbah-mbah kita mesti berendam dulu setengah malam di air. Untung bangun tuh masih hidup. Ya kedinginan, tidak ada biusnya. Enak kalau pakai ini, pakai sembilu. Zaman saya sudah ada mantri. Jadi yang hitankan mantri. Banyak nian pantangannya dulu. Jangan melangkah puntung rokok, jangan melangkah tai ayam, jangan merangkak. Rupanya tidak disuruh keluar karena lambat sembuhnya. Anak sekarang sudah hitan main bola boleh kok. Gitu. Kenapa? Lebih cepat obatnya, lebih praktis caranya. Ini luar biasa. Teknologi kita semakin maju. Itu.
Macam mana Pak Ustaz? Dia ini umur 60, nak masuk Islam, belum khitan. Jangan diancam khitan dulu, disahadatkan dulu, kelak urusan khitannya. Bersunat kau nak masuk Islam, jangan urung ni masuk Islam kelak. Jadi khitannya nanti dulu, sahadatkan dahulu, dia masuk Islam, baru kita terangkan. Mesti sholat ini, kalau sudah masuk Islam, siap, saya sudah bisa sholat, gitu. Harus tahu berwudu. Oh, aku dari dulu tahu berwudu, belum masuk Islam saja. Harus suci dari najis. Nah, itu yang aku belum ngerti. Najis itu kalau BAB, BAK mesti dicuci. Oh, saya ini tahu jaga kebersihan, saya cuci habis begitu. Sudah sunat belum? Nah, kata-kata di situ harus sunat. Ini baru masuk melodinya. Jangan diancam sunat duluan, tak jadinya masuk Islam. Ini Islam. Kok saya nggak pernah kebaca tentang riwayat Rasulullah kapan dia hitam ya Pak Ustaz? Rasulullah Allah takdirkan begitu lahir sudah berhitam. Itulah makanya kenapa menjaga marwah Rasulullah. Jangan sampai nanti dia jadi rasul, ada kafir Quraisy ngomong, "Hai jadi lamat aku nyunat kau ni dulu." Tidak bisa dia ngaku-ngaku. Rasul sudah dihitankan sejak lahir. Rasul sudah berhitan. Ini hitan. Dalam kaitannya beda-beda kita hitan ini. Orang Bandung lahir langsung hitan, ada tapi tidak seluruhnya. Orang kita ini rata-rata masih kelas 1, 2, 3, 4 SD, jarang yang SMA baru hitan. Payah nangkapnya kalau SMA. Ini hitan. Kalau kami masuk haji, bapak saya dulu mesan itu kain, kelak ada menteri bersunat kelak, sudah bapak bayar, datang dewe hitan, sembuh dewe, sampai kini bapak tidak pernah nanya beres dah hitan dulu. Itu zaman dulu. Nah, kita dari tanah seberang ada syukuran walimah khitan. Kenapa? Ngasih kabar kepada jamaah kalau Farhan ini masuk dalam saf solat berjamaah, tidak mesti diusir suruh saf belakang. Dia sudah khitan, dia sudah SDIT, wuduknya benar. Artinya jamaah tahu, jangan sampai tidak paham. Lalu berikutnya, dengan khitan ini Farhan mulai terbit kedewasaannya, mulai malu. Dulu kalau belum khitan, mandi air hujan tidak pakai sempak. Sekarang dah enak, paling tidak pakai celana wahai Hawaii maksud saya. Dia pakai sempak untuk supaya dia tidak malu. Nah, ini hikmah. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas Mas Suraji beserta Ibu Purwati atas pembinaan Farhan sudah mulai menapaki tahap-tahapnya. Ini enaknya punya anak lanang, begitu dia tamat kuliah kelak tinggal pesan, cari kerja, sekolah lah selesai, kerja itu, tanggung jawab sudah selesai. Beda anak tino, sampai cari kerja, tanggung jawab bapaknya, tidak dapat kerja, lah tamat sarjana, masih tanggung jawab bapaknya, sampai belum nikah, masih tanggung jawab bapaknya, nikah selesai, baru selesai, cerai lagi, balik lagi tanggung jawabannya. Ribet urusan tino nih. Tapi kita butuh itu, tidak rame dunia ini kalau tidak ada tino.
Kalau anak lanang batas dia tamat sekolah, silakan cari duit habis. Nah itulah makanya kalau warisan anak lanang dapat banyak. Tino dapat warisan, yeay, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalanlah, duitnya banyak. Lanang, ayo jalan-jalan, tidak bisa. Adik Tino aku 4, bini aku 1. Warisan-warisan bapak ini tidak pacak dihabiskan mudah itu aja. Tanggung jawab aku dengan adik-adik aku anak lanang. Ibu ninggal, bapak lah ninggal, warisan banyak ini nak nyekolahkan adik-adik, nak nyelamatkan bini, tidak bisa. Itu lanang, berat. Makanya jangan diomeli lagi. Ada kawan saya ngomong, istri saya cerewet nian. Kata kawan saya, kata, alhamdulillah kau dibasing baik, alhamdulillah. Ngapa? Kau kalau istri kau cerewet, kelak kau langsung masuk surga. Ngapa? Lah nanggung dari hidup ini, kata. Tidak lagi dia sedih. Siasal. Tapi punya istri cerewet, alhamdulillah. Dari istri cerewet itulah bisa menghasilkan anak-anak yang berhasil. Tidak apa-apa cerewet bu, tapi cerewet sama anak-anak. Mas Suraji Paca jadi guru dulu karena punya ibunya cerewet. Tidak sekolah, ditanya opo ngora sekolah Arab tadi opo pun ngomel, tidak ngaji dimarah itu. Nah ini kelebihan kalau punya ibu cerewet. Jangan terlalu dimanja anak kita, tidak jadi orang ya, jadi siaman. Bapak ibu yang saya hormati. Nah beratnya tantangan kita sekarang ini terhadap anak-anak inilah. Ngapa? Yang pertama, kondisi bangsa kita saat ini bukan zaman baik-baik saja. Makin luas kebun sawit, makin turun harganya. Makin banyak getah karet, makin turun harganya. Lapangan pekerjaan sempit, masuk teknologi internet. Di kantor sekarang Pak, kantor swasta tuh mungkin orang 6 karyawannya, 1 security, 1 pramusaji cleaning service, 1 kepala kantor, 2 administrasi. Nak ngapa orang-orang banyak lagi? Ini pacak gaul ngerjokannya. Sejak ada HP, mana ada lagi tukang foto keliling, tidak ada lagi. Sejak ada HP internet, lah malas kita beli TV yang lebarnya selebar papan tulis. Lah di sini pacak ditonton. Gitu. Walaupun kita susah ngitung berapa hasil karet, ada kalkulator diri pacak dihitung. Luar biasa. Itu zaman sekarang. Sehingga tenaga kerja makin sulit. Tapi kalau orang yakin kepada Allah, Allah sudah kasih jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah kecuali rezekinya sudah dijamin. Nah, yang berat itu bagaimana mendidik anak kita sehingga tajam ilmunya, kuat imannya, bagus akhlaknya. Ada kisah cerita Pak, anak bapak ini 4. Sepupunya dari Jakarta nelpon keponaannya, bukan sepupu, telepon, Mang, sehat Mang? Alhamdulillah sehat. Di mana kamu nih? Di Jakarta Mang. Terus rencana nak balik ke Bengkulu, nak singgah ke rumah Mamang? Ada Mamang? Ada. Kelak
Kalau sampai ke Bengkulu, aku telepon lagi, Mang. Yo, kinilah naik pesawat, Mang. Yo. Sampai ke Bengkulu dia telepon, mamangnya senang. Ponaannya, adik anak kakaknya balik. Sudah pelukan cipika-cipiki, sudah bikin kopi. Ponaannya nanya, mana adik-adik, Mang? Nanggung mamangnya. Ngapa, Mang? Adik kau yang tua tuh sarjana hukum, belum dapat kerja tuh. Yang nomor 2 sarjana pertanian, banyak ilmunya tentang tani tapi dia tidak bertani. Yang nomor 3 sarjana ekonomi, bagus sarjananya tapi ekonominya tidak bagus. Adik kau yang bungsu yang nomor 4 pening, mamang. Ngapa, Mang? Kuliah tidak mau, ditegur tidak mempan. Ngapa, Mang? Kerjanya maling tulah. Astagfirullah, kata ponaannya. Mang, yang pemaling nih usir dari rumah. Tidak ada keturunan kita yang pemaling, kasih dia pelajaran. Apa kata mamangnya? Bukan mamang dan tak ngusir. Ngapa, Mang? Dia nila kalau tiap balik bawa duit. Nah yang lain nganggur kalau susahnya sekarang ini. Nah maka itu atas Farhan Khairul Razi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai masyarakat yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu menyebabkan kamu lalai kepada Allah. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut di belakang kamu nanti lahir generasi yang lemah. Bukan yang lemah letoy. Gitu. Anak sekarang ini mulai dari kandungan seminggu sudah bisa dideteksi. 4 bulan sudah bisa di USG. 9 bulan sudah siap perangkat. Saya kaget cucung saya nomor 2. Begitu dia lahir sudah direncanakan nama anaknya Adam. Nama cucung saya itu Adam Arkanza namanya. Begitu lahir dimandikan bidan, saya disuruh ngazankannya, ditaruh tempat tidur, lah ada popoknya Adam Arkanza. Lah kok bisa ya popoknya sudah ada tulisan? Saya tanya, bu kok nama Adam nggak ada? Di tempat duluan, kata. Oh, saking canggihnya anak sekarang, baru diazankan darah di popoknya, lah ada selimutnya Adam Arkanza. Ada di situ, selamat datang ke dunia yang baru, anak kami Adam Arkanza. Semoga menjadi anak yang soleh. Selamat kepada bapak, ibu, kakek dan neneknya. Kami yang berbahagia, rumah sakit titik-titik. Orang rumah sakit sudah tahu nama anak tuh. Canggihnya anak sekarang. Itu luar biasa. Gitu. Kita dulu untung tidak keluar di Palak Tanggung. Luar biasa. Siapa nak hidup tarik nyawa. Itu kondisi susah. Tapi akhlak luar biasa kita dulu. Bapak cukup dengan ketika bapak jangan coba-coba lewat depan dia. Kita lewat belakang. Mama ngomong itulah, jangan nakal, bapak marah. Sudah gitu. Hanya kalau bapak melotot mundur kita. Bapak lagi marah, nyumput kita. Jangan coba-coba pelototi anak kini. Kita melotot itu, alang kebusak mata papa. Itu. Ini zaman sekarang.
Allah ingatkan, wal yahsalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut di belakang kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah apa? Lemah akhlak, lemah iman. Itu. Alhamdulillah, Farhan disekolahkan di Sediat SDIT, lalu ke Sempit SMP IT, lalu ke Semit SMA IT. Luar biasa. Jadi banyak pilihan. Dulu masuk sekolah swasta itu karena dua hal. Pertama bigal, karena ekonomi kurang. Dulu masuk swasta. Iya. Jadi masuk sekolah swasta dulu tuh karena ekonomi bapak tidak sanggup sekolah negeri atau otaknya kurang itu. Jadi tidak tembus sekolah negeri, sekolah swasta. Sekarang orang memilih sekolah swasta daripada sekolah negeri. Saya kaget Pak, anak saya yang kelas 4 SD juga masuk haji. Nanya, berapa masuk SDIT? 15 Pak Ustaz. Saya pikir 1.500.000. Saya bilang, kasih duit 2 juta. Maaf Pak, 13 lagi. 15 tadi apa? 15 juta Pak. Oh my God, ya Allah, jaluk tulung. Kok SD sakmenik gede ini, ya Allah. Jadi tarik lagi duit 2 juta, ditransfer aja Bu. Lama lu ada di kantong 15 juta. Untuk apa nih? Bangunan sekian, uang bulanannya sekian, bukunya tahun sekian, seragamnya sekian. Tahun kedua kelak tidak sebesar ini lagi Pak. Alhamdulillah. Kita bayar itu bukan berduit, tapi demi anak. Apa kata Pak Kades? Baru kelas 1 kadang-kadang lah hafal juz 30. Bapaknya terbaca belum 30. Iya. Naik kelas 2 lah juz 29, wisuda 2 juz. Naik kelas 6 baca jadi utusan ke sekolah internasional. Apa 15 juz. Syarat ke Mesir sekarang sudah 10 juz. Masuk UI gratis, apal 30 juz. Ngapo Universitas Indonesia berani ngambil yang hafal 30 juz gratis beasiswa? Lah jelas pintar anak tuh, 30 juz aja dilahapnya. Pasti rajin anak tuh, tidak perlu dibayar-bayar. Ini luar biasa penghargaan terhadap orang-orang yang hafal Quran. Jadi maka saya sering kalau ceramah ke desa menjelang Ramadan, kalau terawih itu Pak, boleh imamnya itu anak aliyah yang pulang, anak MTS kalau dia sudah balik itu. Karena ini sholat sunat. Coba kita tengok di YouTube, kadang-kadang imamnya setengah meter, masih kecil. Yang di belakang jenggotnya udah panjang, umurnya lah sepuh. Tapi apa yang terjadi di depan itu? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'a kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa subhanallah. Pegel kaki kita, tegak di belakang, luar biasa. Jadi zamannya seperti itu. Untuk sholat wajib 5 waktu mesti imam yang sepuh. Jangan terawih 12 rakaat imam lah sepuh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata kita selesai dah lah. Ya Allah, panjang tangan umur imam kamu. Lalu tidak kusuk kita. Iya. Ini kadang-kadang yang muda tidak pengertian. Azan subuh ngeri gitu. Tidak megang gitu, megang mimbar, tidak terjatuh. Banyak yang muda tidak datang ke masjid. Ya, salam.
Ini tantangan kita. Maka dicetak generasi ini kan apa? Amanah Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu suci. Farhan tidak ngerti apa-apa. Itu. Kalau maknya galan carut, pasti ngerti carut. Kalau maknya ngomong kasar, ya pasti kasar juga. Weh, matikan TV setan, petir. Itu. Weh, tutup pintu tuh setan. Orang masuklah. Begitu bapaknya balik hujan-hujan, dia ngomong, masuklah cepat bapak, iblis. Karena itu yang sering dia dengar. Tapi kalau dia kata-kata sopan, sopan dia. Anak tidak ngerti apa-apa. Itu. Kalau cucung dikasih sama mbahnya sering nonton sinetron, maka dari mulut cucung ini keluar kata-kata sinetron. Luar biasa karena itu. Nah cuma kita ini kadang-kadang keterlaluan. Ngapo? Masuk ibu kita jadikan bunda PAUD. Anaknya 4, cucunya 8, dititip dengan Mbah Tino Galuh. Lemak kalau yang nitip tuh ngerti. Ini kadang-kadang nitip tidak ngerti. Nitip nian itu. Kita 5 menit berjalan datang tahu bulat orang di tempat 35.000 mbah nak tahu bulat. Pakso mbah ngorok sini nak. Nacu beli situ. Ngapa ditaruh situ mbah? Cuman Mbah Kung itulah yang pacak ngambilkannya di sini. Titip duit, jangan titip anak. Anak yang lahir itu suci. Hatta ya'raba anhu lisanu, sampai lisannya fasih berbicara. Fa'abawahu yuhawwadani au yumajjisani au yunasirani. Orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Farhan sedang diukir oleh Mas Suraji menjadi anak yang soleh. Insya Allah terwujud, amin. Itu. Ini bekal yang kita kasih. Yang kedua, kondisi zaman sekarang ini banyak orang melapor, Pak Ustaz, macam mana anak saya tidak pacak lepas dari HP? Kalau sudah candu payah. Semua di dunia ini ada candunya. Main game bikin candu. Ngopi, kalau sudah candu tidak ngopi pening pala. Gitu. Apa saja. Kalau tiap malam main gaple, itu belum mau tidur dia, sebelumnya mulai klekok gitu tuh. Nah, gitu sudah candu. Anak kalau sudah candu HP susah. Kadang-kadang kesalahan ibu-ibu gitu. Dia mau ngobrol sama kawannya, anaknya ganggunya. 2 jam ngobrol, merah mata anak. Sini HP, puas pula dia. Besok ngobrol lagi nya. 4 kali model itu dia bisa nangis kalau tidak dikasih HP itu. Nah maka ada waktu-waktunya untuk hal yang demikian gitu. Yang ketiga, anak ini, Farhan ini aset dunia akhirat. Nengok zaman sekarang Pak, ngerinya. Untuk ulama kita dulu bikin acara nego hari, nuju hari, 40, 100, nyewu. Apa hubungannya Pak Ustaz? Ada anak-anak almarhum tuh 9 anaknya. Selesai nego hari, seorang tidak ada yang sembahyang. Selesai nuju hari, seorang tidak ada yang jumatan. Selesai 100 hari, seorang tidak ada yang baca Quran. Dapat apa almarhum di bawah tu? Dapat azab. Tapi dengan nego hari itulah dapat. Tidak mungkin nak bikin acara terus nuju hari baru rame-rame lagi. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus ruh Junaidi bin Hamzah Al-Fatihah, baru dapat agak banyak dikit. Habis itu kosong, nunggu lagi. Tapi coba kalau anak kita
anak yang punya bekal agama. Setiap selesai sholat dia ada Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Nanti dia nikah, Allahumma gfir lana wali walidaina. Ini yang terus mengalir kepada kita. Ada anak yang baru jam 10 selesai ngubur bapaknya, anak kandungnya masukkannya ke dalam liang lahat. Jam 11 pulang ke rumah, mandi. Jam 12 lewat 10 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ke masjid yang baru sudah ngubur bapaknya tadi, nah goyang-goyang kaki sambil ngisap topas. Iya. Tidak sembahyang, barusan ngubur bapak. Kenapa? Tidak ada bekal agama. Bahaya, Pak. Kalau urusan nyanyi, cepat sekali hafalnya. Itu mudah sekali. Kaget kita, anak-anak kecil sudah sanggup nyanyi lagu yang panjang. Sungguh cerdas orang tua sampai hati membunuh anaknya. Coba disuruh baca Al-Baqarah. Zalikal likal kati kita kati kita kita berhenti ke majlis. Ngapu? Tidak mungkin bapak kita sakaraat maut tengah malam manggil imam. Imam tak keluar, tapi bini imam ngomong, jangan asal keluar, mati kelar. Urung imam keluar. Siapa yang ngurus bapak kita sakaraat maut ini? Tidak mungkin kita nyanyi, malam ini malam terakhir bagi kita. Apa kerja anak? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin. Itu ditalkinkan. Anak tidak punya beban agama, tidak punya moral agama, mana mudeng arah situ. Ini maka amanah ini sedang dijalankan oleh Mas Raji. Yang ketiga, yang keempat, ada mesti restrukturisasi, ada mesti direformasi, ada yang mesti yang lainnya. Kita hidup sekarang ini, ngapa? Saya tidak ngerokok, istri saya anti rokok, anak saya lanang. Saya tidak ngerokok, istri saya benci rokok. Apa ada jaminan anak saya tidak ngerokok? Dia SMP kelak ngerokok, kata kawannya. Woi marah bapak kami, woi jangan perlu dilaporkan dengan bapak, woi. Kalau ada baunya, woi cuci mulut tuh kumur-kumur makan permen. Itu belum tembus besok ngerokok. Jangan kalau ada yang melapor. Siapa yang melapor? Hari ketiga ngerokok, ada bencong, kau tidak merokok, akhirnya merokok. Siapa yang ngajak? Kawan lingkungannya. Ini sekarang kita ngeri, Pak. Dusun mana yang belum masuk narkoba sekarang? Bukan desa, Pak. Dusun sudah tembus. RT mana yang tidak masuk? Ngeri kita. Dari mana dia tahu? Dari pergaulan. Kita ngomong sekolah diantar balik dijemput, jangan main motor ya. Kalau lah SMPK tunjuk mereknya, kalau SMA. Di depan kita dia manut, kita balik dari nyabit, nengok anak kita zigzag. Lah, ini dari mana?
mana nih? Dari kawannya mau belajar motor. 4 tahun yang lalu Pak, di lapangan Golok itu ada jalan 2 jalur. Di tengah jalan 2 jalur itu ditanam pohon mahoni. Kira-kira sekarang sebesar-besar batang pinang lah mahoninya. Ada 2 anak SMP ngebut sampai melayang, 4 giginya nancap di batang mahoni itu. Pakai tang dicabut. Mati Pak Ustaz lah, giginya menyangkut di situ. Bukan gigi motor, gigi anak tuh dicabut pakai motor. Motor minjam, anak mati. Dari mana dia belajar motor? Dari motor kawan. Lingkungan sekarang luar biasa, ngeri kita. Jadi ini mestinya ada. Kalau orang dulu anaknya di ngomong, maaf Mas Suraji, tadi anakmu tak marah. Ngapa? Dia ngerokok. Makasih Pak De, ya Allah, Pak De sudah ngasih tahu, nanti tak gebuk. Jangan. Tadi sudah tak marah, dia takut pulang. Itu sudah saya antar ke rumah. Tapi ada Pak, maaf Pak Junaidi, tadi anaknya ngerokok. Saya bilang, nak ngapa negur anak orang? Pacak laku negurnya. Andir kamu laju ribut. Ada orang yang tidak mau ditegur anaknya, maka anak tuh pacak naik palak, naik meja palak bapaknya. Saya ceramah di anak SMA Pak, saya kasar ngomong, jangan galak meligat palak bapak nak ya. Meligat palak bapak tuh muter palak bapak. Berdosa Pak Ustaz. Iya, saya bilang, kamu tuh banyak yang muter palak bapak kamu, bukan dalam bentuk fisik tapi non fisik. Bapaknya ngisap gandum di dusun, ngisap sampurna mil. Itu muter palak bapak lah namanya. Bapaknya ngisap rokok gandum jaya, dia ngisap di Samsu 4 kali perbandingan harganya. Itu namanya muter palak bapak lah. Gitu ya Pak Ustaz. Ini zaman sekarang Pak. Nah maka bekal agama, ilmu agama ini penting. Itu ngajarkan sholat penting. Jangan sampai anak-anak ini asing dengan sholat. Kita lihat di Cianjur Gempong ada rekaman video dari Saud Situmorang. Ngapo di Cianjur katanya Gempong? Konon di situ sudah banyak yang murtad. Muncul lagi video banyak LGBT. Bukan di Cianjur aja. Itu lagi musibah di situ, pelajaran bagi kita. Dulu Australia tuh haram LGBT. Yang LGBT dihukum. Sekarang sudah masuk kurikulum sekolah. Konon kabarnya itu LGBT. Nah kita sekarang, kalau lanang selingkuh dengan Tino dianggap orang normal. Ada lanang selingkuh dengan lanang. Kini kalau Adam nikah dengan Hawa, memang pasangannya. Sekadang Adam lawannya Asep, tidak nyambung. Ini dunia kini, ya Allah, ngeri kita Pak. Jangan dikira di Bengkulu ini tidak ada. Ada grup-grup LGBT. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, kaum wanita. Rijal artinya berwibawa, kokoh, kuat. Satu sifat ini hilang wibawa lanang. Tegak tinggi hampir 2 meter, badan kayak Rembo, kumis tipis. Kita nengok, why lanang ini kalau bukan PM tentro nih, kalau tidak tuh polisi, paling tidak satpol PP. Kita nengok tegaknya. Begitu kita lewat, nyemang ya, Mas, kau udah tidur arah kemana? Ini ketupat semalaut gayanya. Nah, rupanya ACDC. Nah ini apa? Pergaulan itu, lingkungan bahaya sekarang ini. Dan itu penyakit. Apa penyebab? Lemah agama. Itu. Saya mohon Pak, kalau misalnya ada anak-anak yang sering ke masjid, dan kalau dia ribut jangan dimarahi, diarahkan sajalah. Bang apa? Mana pernah kita nengok semayang Isya tuh
anak bujang, anak gadis zaman sekarang. Kalaupun ada tidak cukup 5 jari. Sembahyang maghrib, apalagi sembahyang subuh, jarang yang sepuh-sepuh. Alangkah indahnya kalau misalnya masjid itu pasang wifi, hidupnya antara maghrib dengan isya. Habis asar wifi-nya hidup itu. Menjelang maghrib wifi hidup. Anak-anak banyak ngumpul situ. Kita ngomong syarat untuk bisa main dan minta sinyal wifi di sini pakai kain dan celana panjang. Maghrib masuk, matikan wifi. Ayo sholat. Habis maghrib hidupkan lagi sampai ke isya. Biarlah dia main HP di situ, tapi dia belum kepikir ngapa nak ngajak main anak ke masjid, susah. Itu. Ada juga perwakilan anaknya rajin ke masjid, bapaknya tidak tahu. Kau anak siapa? Anak siani. Gitu. Bapak jual sawit. Asak nimbang nak maghrib, asak maghrib nak nimbang sawit. Lah ngapa tidak sebelum asar? Belum selesai panen Pak Ustaz. Ini herannya gitu. Asak sawit ditimbang maghrib, asak maghrib nak nimbang sawit. Nah, ini kondisi. Jadi anak-anak sudah mulai tidak betah di masjid. Apa sebab? Kita kurang ramah. Coba setiap sore Senin diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang puasa Senin, masjid menyediakan buka puasa bersama. Batas gorengan tahu, goreng pisang. Gak mungkin kita nak makan nasi di situ. Sedekah seperti itu. Banyak orang Senin, Kamis, Senin yang tidak puasa ajak buku, monggo Pak, monggo. Aku tidak puasa, tidak apa-apa. Itu. Jangan pula kita puasa dah, tidak. Sehingga ramai masjid kita Senin, Kamis. Paling tidak. Habis itu kelak setiap puasa Arafah, puasa Syawal, buka di masjid. Nambah lagi. Dari mana duitnya? Allah akan kasih kepada orang-orang yang mulia hatinya. Untuk daerah Trans saya tidak pernah mengkhawatirkan itu. Ngapa? Kadang-kadang masjidnya seperti hotel besar mewahnya itu. Dan tidak boleh ada rumah penduduk yang rumahnya lebih mewah daripada masjid. Masjid harus ini dusun, desa kakaknya 350, tapi masjidnya kayak sarang emprit. Jumatan datanglah yang sepuh-sepuh, yang anak muda, tidak datang situ. Ada sesuatu yang salah di situ. Itu. Maka itu insya Allah dengan walimah khitan ini bukan saja kita menitip doa kepada Allah untuk kesolehan, masrajis keluarga besar dan kesuksesan kesolehan Farhan Khairul Razi, tetapi juga adalah bagaimana mendidik diri kita sendiri. Sebab kita ini sudah punya anak dan cucu semua, yang itu adalah aset dunia akhirat. Gitu. Jangan sampai nanti anak kita mati ngomong, bapak jangankan toko sawit sebatang tidak ninggalkan, karet sebatang tidak ninggalkan, tapi anak kita bangga, bapak memang tidak meninggalkan ruko sawit dan karet, tapi dia meninggalkan saya asetnya. Harus saya jaga nama bapak. Kita akan selalu dikenang. Beruntung si anu, dia dulu ahli masjid, sekarang sudah ada generasi anak-anaknya ke masjid. Itu yang kita harapkan. InsyaAllah bapaknya dulu terbata-bata baca Quran, kini anaknya sudah hafiz Quran. Artinya kita berhasil. Kita mungkin gagal, tapi anak-anak kita bisa kita titipkan untuk itu. Bapak ibu sejam ceramah ini. Untung Pak Kades pengertian. Aku juga tidak nengok dalam siapa nak nuangkannya. Pemain organ tidak ngerti, daripada nyalahkan orang lain itu. Rupanya lah berisi gelas. Aku aja. Alhamdulillah.
Terima kasih Bapak Ibu. Doa sudah dipimpin tadi, tapi kita tetap berharap bahwa tanggung jawab Farhan Khairul Razi bukan semata-mata Mas Suraji. Kalau dia salah jalan, salah omong, tegur. Anak sekarang kalau ngomong anjrit, ngomong itu anjing artinya. Ditegur, ngomong kok anjrit itu. Tidak usah, kita tegur. Jangan menganggap ini anak Mas Suraji bukan anak Sanda. Mas Suraji pasti senang anaknya ditegur dengan hal-hal yang baik. Dididik di sekolah dengan harapan anak ini cerdas, anak ini pintar. Tapi doa dari Bapak Ibu yang mengaminkan doa tadi itu lebih dari segala-galanya. Semoga sekedar tambahan ceramah singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Generasi sekarang ini orang bilang generasi emas, tapi bisa jadi rusak generasi ini karena kita tidak sanggup menatanya dengan baik. Ingat, dulu orang ada dadu kuncang, mainnya di belakang-belakang rumah. Sekarang sudah main dadu di sini. Dulu kalau mau nengok aurat anak perempuan mesti ngintip-ngintip di belakang dapur. Sekarang tidak perlu, pacak lewat HP di sini. Dulu kalau nak melamar anak orang, nak pacaran, cari gadisnya. Sekarang tidak perlu, nak berbini dua, pacak lewat sini. Tapi jangan, cukuplah bini yang satu itu, kecuali istrinya Reno. Carilah Pak, carilah. Kalau aku tak racuni. Nah, demikian mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.